Oke teman-teman, di video kali ini saya lagi membersihkan bagian CVT untuk motor Suzuki Address ya. Baru pertama kali saya bongkar dari bawaan pabrik, karena ini baru berjalan 14.000 km. Dan setelah saya bongkar ini banyak banget debunya ya. Tuh, debunya banyak banget di bagian mangkok, kemudian di bagian puli gesernya itu banyak banget kotoran-kotorannya. Jadi wajib kita servis, bersihkan ya, karena ini datang dari Sunter ya, datang ke bengkel MJM ya, jauh banget ini bawa motor Address. Nah oke, setelah kita kuas-kuas bagian blok CVT-nya, kemudian di bagian kampas gandanya ini kita amplas dikit ya, supaya rada-rada kasar, tidak licin seperti itu teman-teman. Nah maksud di amplas itu supaya tidak licin tuh, supaya tidak berkaca-kaca. Nah setelah dibersihkan menggunakan koas, gak perlu pakai bensin karena ini belum ada stemplet apapun yang nempel di bagian puli geser ataupun puli tetapnya. Langsung saja kita rakit lagi ya. Nah untuk proses perakitannya seperti ini, kita gunakan kunci 34. Nah, dan ini baru ya, jadi jangan sampai di betel-betel kalau masih baru utuh seperti ini ya. Kita pakai kunci sok ataupun kunci ring, ada kunci khusus CVT ada ya. Nah oke, kita kencangkan secukupnya saja teman-teman. Oke, setelah kencang seperti ini tinggal kita cek bagian per CVT-nya, masih bagus ya, kenceng, keras. Kemudian jangan lupa di bagian bearingnya ini kasih pelumasan ya, pelumasan di bagian dalamnya masih banyak karena ini baru juga motornya. Nah kita kasih secukupnya saja seperti ini. Kemudian ini di bagian slidernya ini masih rapat, cuman ada longgar sedikit, jadi saya nggak ganti, saya Alteco aja supaya diam. Di Alteco tidak masalah, tidak apa-apa teman-teman, tidak ada ngepek apapun, malah lebih bagus. Slider jadi lebih, bukan dahdir ya, slider. Rumah lolar udah saya cuci tuh, saya cuci pakai air sabun aja karena bosnya bos kuningan gak bakalan karatan. Kemudian pasang rollernya seperti motor Honda ya, yang ada bantalannya itu berlawanan arah jarum jam semua. Itu kalau saya. Kalau ya mau dibolak-balik silahkan, tergantung teman-teman. Langsung kita pasang sled platnya. Kemudian langsung kita kasih pelumasan dikit aja di bagian bosnya ini. Dan untuk bosnya bagus ya, kayak terbuat dari apa gitu ya, warna hitam. Nah seperti ini kayak racing tuh, kayak yang harga 200.000 yang licin-licin, gak pakai stemplet juga, padahal itu udah licin sebenarnya. Oke, setelah kita bersihkan tuh bagian CVT-nya tuh, mantap, udah bersih, kita pasangkan ulang. Nah dan untuk motor Suzuki Address ataupun Nex2 itu jangan dulu pasang panbel ataupun kipasnya sebelum memasang gigi ya. Untuk kondisi panbel masih bagus ya, tanda panah menghadap depan, tidak ada kendala di bagian panbel, aman. Nah sebelum pasang kipas kita harus pasang gigi starternya dulu teman-teman. Nah di bagian gigi starter kasih grease ataupun gemuk ya, jangan tikotok ya. Tikotok juga bisa tapi bau. Nah oke, kita pasang seperti ini, jadi harus pasang ini dulu ya karena udah besar jadi susah masuk nanti. Nah kita pasang kipas, kemudian tinggal kita pasang kipas platnya lagi. Ini pendingin ya, berfungsi untuk pendingin. Nah kemudian di sini gigi engkolnya nyatu ya sama ring. Nah gigi engkol rada panjang, kemudian ada ring outside ya, pasang ring outside-nya, kemudian murnya. Kalau murnya itu bisa dibolak-balik depan dan belakang ya, sama saja. Tapi di sini masih ada tanda marking, jadi kita nggak bakalan lupa ya. Kemudian tinggal kita kencangkan secukupnya saja ya menggunakan kunci 17 sok. Kemudian tinggal tarik ke belakang panbelnya, kemudian langsung kita pasang bagian puli sekondari. Nah seperti ini proses pemasangannya, jadi mudah banget ya. Kalau anak pemula pasti susah ngasupin panbel seperti itu karena rada keras, ototnya otot belum pro. Kemudian pasang mangkoknya, dan mangkoknya bagus. Nah kemudian pasang ring outside, kemudian mur. Nah untuk bawaan motor Suzuki pabrikan itu ada o-ring ya, ada o-ring karena di bagian bak CVT nya untuk bearingnya itu nggak ada bos kuningannya, nggak ada ya. Jadi kayak as sama bearing aja, cuman dari bawaan pabrik ini ada karetnya. Nah dari o-ringnya, jadi saya sempat membuat tutorial cara memperawat bearing CVT itu sama dengan Suzuki, jadi pakai karet, pernah buat videonya ya. Langsung kita pasang tutupnya, kemudian bautnya kita pasang-pasangkan. Nah jadi maksud saya dari menambahkan karet ya di bagian aspulinya, saya terinspirasi dari motor Suzuki.
Jadi itu si bearingnya awet, nggak bakalan cepat oblak, jadi ikut muter istilahnya. Padahal ini Suzuki ini nggak pakai bos kuningan, pakainya bearingnya bearing polos, langsung beradu dengan as. Cuman kelebihannya itu pakai karet, jadi saya terinspirasi, saya aplikasikan di motor Beat yang suka kletek-kletek ketika tarikan, diakibatkan ya bos kuningannya sering oblak ataupun as pulinya yang sudah aus. Nah, setelah proses pemasangan seperti ini langsung kita proses hidupkan. Dan suaranya halus karena ini motor baru ya. Nah, ini owner datang-datang dari Sunter ya. Berangkat jam 2 pagi, datang ke sini jam 9 siang. Terima kasih.